Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Di sini ada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan studi fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Sutomo. Seorang mahasiswa Stovia Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirikan organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Syarikat Islam. Organisasi ini berawal dari Organisasi Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. SDI kemudian diubah menjadi Syarikat Islam atau SI pada tahun 1912 yang diketuai oleh HOS Cokro-Minoto. Setelah menjadi SI, keanggotaan SI menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Di sini ada Indische Partij. Indische Partij didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. E.F.E. Doesdeker atau Danudirja Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indische Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Oleh karena itu, pada 4 Mei 1913, Indische Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Di sini ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kesayangan dan R.M. Moto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut sebagai Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Yang terakhir ada Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan sejarah Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis
tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.